Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Simbuang dari kelas B dengan NIM 55142404. Ingin mempresentasikan progres dari tugas besar kami, yaitu tugas besar perancangan bangunan rumah tinggal sederhana satu lantai. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Baik, dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan progres pertama saya yang yaitu menyusun atau proses penyusunan konsep desain ruang dan kebutuhan ruang. Nah, di sini saya mengidentifikasi aktivitas para pengguna dari rumah hunian satu lantai tersebut, dari rumah tinggal hunian satu lantai tersebut. Nah, kebutuhan kebutuhan di sini itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah ayah. Ayah itu memerlukan kamar atau tempat untuk istirahat. Eh, Setelah itu ayah memerlukan makan. Ayah memerlukan sholat, mandi, bersantai, memasak, mencuci, menjemur, menonton TV, BAB atau BAK. eh, terus yang terus yang terakhir itu yaitu menggiring tamu atau menerima tamu. Nah, ibu juga itu ibu juga itu aktivitasnya seperti ayah, yaitu yaitu memerlukan tidur atau istirahat, makan atau minum, olahraga, sholat, mandi, bersantai, memasak, mencuci, menjemur, menonton TV, BHB atau BHK, dan lain-lain. Nah, di sini saya memasukkan aktivitas pengguna anak juga, yaitu ada anak satu dan anak dua. Dan aktivitasnya itu yaitu tidur, istirahat, belajar, makan dan minum, eh, olahraga, sholat, mandi, bersantai, memasak, mencuci, menjemur, menonton TV, BABA dan BAK, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada satu list yaitu tamu yang aktivitasnya itu terbatas sekali, yaitu hanya memerlukan makan dan minum, BABA atau BAK, dan kumpul keluarga. Nah, di sini beberapa saya membagi tingkat privasinya itu menjadi tiga bagian, yaitu privat, semi privat, dan publik. Nah, untuk kebutuhan ruangnya terdapat kamar tidur utama, kamar tidur satu atau kamar tidur dua atau kamar tidur anak, WC kamar mandi satu, WC kamar mandi dua, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang cuci baju, tempat jemur, eh, yang berada di luar bangunan, teras satu, teras 2, dan garasi. Nah, untuk fungsi ruang dari beberapa ruang yang saya sebutkan tersebut, yang pertama, kamar utama digunakan untuk istirahat, tidur, sholat ayah dan ibu. Kamar tidur anak itu digunakan sebagai ruang istirahat, tidur, sholat, dan belajar. Kamar mandi itu digunakan sebagai BAB atau BAK atau mandi. Begitu pula dengan WC kamar mandi dua. Ruang tamu difungsikan untuk menerima tamu, ruang keluarga difungsikan untuk berkumpulnya keluarga dan menonton TV. Ruang makan difungsikan sebagai makan dan minum, tempat makan dan minum. Dapur difungsikan sebagai memasak. Ruang cuci baju difungsikan sebagai ruang ruang untuk mencuci baju. Tempat jemur itu difungsikan sebagai menjemur baju. Teras difungsikan sebagai bersantai atau menerima tamu. Teras 2 itu difungsikan sebagai bersantai. Nah, garasi yang terakhir itu menyimpan itu fungsinya yaitu menyimpan kendaraan. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang hubungan antar ruang dan sirkulasi. Nah, saya membagi beberapa hubungan antar ruang berdasarkan tingkat privasi. Yang pertama itu adalah ruang publik atau terbuka untuk tamu dan keluarga. Teras dan ruang tamu itu dekat dengan pintu masuk, mudah diakses oleh tamu. Dan ruang keluarga itu menjadi semi privat atau menjadi semi publik dibanding ruang tamu, tetapi tetap untuk interaksi sosial dalam keluarga. Yang kedua itu adalah ruang semi privat digunakan oleh penghuni secara rutin.
Yang pertama itu adalah ruang makan dan ruang dapur. Fungsi dari ruang makan itu apa? Berdasarkan tingkat privasi dari ruang makan tersebut, hubungan antar ruang dan sirkulasinya itu eh, dekat dengan dapur dan ruang keluarga untuk akses. Terus dapur itu tidak terlalu terlihat dari ruang tamu, tetapi mudah diakses dari ruang makan dan area servis lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ruang privat, hanya untuk penghuni ruang, hanya untuk penghuni rumah. Kamar tidur utama, kamar tidur anak itu termasuk dalam ruang privat yang difungsikan sebagai yang dihubungkan eh, yang hubungan antar ruang dan sirkulasinya itu terpisah dari area publik, lebih tenang dan nyaman. Begitu juga dengan kamar tidur anak. Yang terakhir adalah ruang servis, tempat cuci dan tempat jemur atau gudang, terpisah dari area utama biasanya di belakang rumah. Nah, di sini ada bubble diagram. Di sini bisa bisa dilihat sendiri bahwa teras itu saya letakkan paling atas karena teras itu merupakan sumber dari sirkulasi rumah tersebut. Teras itu berhubungan dengan ruang tamu itu tapi teras tidak berhubungan langsung dengan ruang keluarga. Ruang tamu itu berhubungan langsung dengan ruang keluarga dan ruang keluarga berhubungan langsung dengan ruang makan. Ruang makan itu berhubungan langsung dengan dapur dan ruang keluarga itu berhubungan langsung dengan kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Nah, dari ruang makan tersebut itu eh, tidak tidak apa tidak berhubungan secara langsung dengan ruang cuci baju, tetapi dia berhubungan secara langsung dengan teras dua. Dan untuk kamar mandi dua itu berhubungan langsung dengan ruang keluarga dan ruang dapur. Nah, di sini saya memakai besaran ruang dan di sini besaran ruangnya belum direvisi karena keterlambatan keterlambatan eh, keterlambatan bekerja. Jadi di sini besaran ruangnya di situ saya memakai 2 meter persegi yang seharusnya saya memakai 1 meter persegi. Nah, yang pertama itu saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada ada ruang tidur anak. Ruang tidur anak itu memiliki fasilitas dan perabot satu kasur anak yaitu kasur bertingkat, satu lemari, satu meja dan dua kursi. Jumlah penggunanya itu ada dua, yang seharusnya ditaruh dua karena ruang tidur anak itu disatukan menjadi satu kamar. Dan di sini antropometrinya itu satu kasur anak itu itu satu kasur anak itu memiliki 1,8 meter persegi, satu lemari itu memiliki 0,36 meter persegi, satu meja memiliki 0,54 meter 0,54 meter persegi dan satu kursi memiliki 0,2 meter persegi. Nah, di sini juga ada rumus untuk menghitung luas ruang dan mohon maaf di sini masih keliru ya luas ruangnya karena eh, di sini masih saya ulangi di sini masih memakai 2 meter persegi untuk menghitungnya. Jadi maaf atas keliruannya. Di sini juga sama besaran ruangnya dan didapati di sini luas ruangnya itu totalnya 25,61 meter persegi dan itu sangat kecil dalam besaran ruang ya. Karena rumahnya itu memiliki 114 meter persegi. Dan di sini ada kekeliruan dalam menghitung karena memakai 2 meter persegi atau salah memakai fasilitas dan perabot. Nah, di sini ada organisasi ruang. Organisasi ruang di sini adalah cara atau pengaturan dan penyusunan ruang-ruang dalam suatu bangunan atau lingkungan agar fungsi estetika dan sirkulasi di antara ruang-ruang tersebut dapat tercapai secara optimal. Nah, di sini saya memakai Dynagrid untuk menggambarkan organisasi ruang tersebut. Jadi bisa dilihat di sini eh, yaitu terasnya itu terletak di paling depan. Ini fungsikan sebagai untuk menerima tamu. Dan untuk ruang privasi lainnya seperti kamar tidur utama itu ditaruh di bagian belakang karena untuk menjaga privasi dari penghuni tersebut.
Nah, di sini ada konsep rancangan site dan pemilihan lokasi tapak. Nah, di sini saya memilih peta saya memilih peta Gorontalo yang berlanjut ke yang berlanjut ke daerah yang bernama itu eh, yang berlanjut ke daerah yang bernama itu eh, Jalan Taman Surya. Nah, di Jalan Taman Surya tersebut itu saya memilih satu lokasi atau satu lahan yang di yang saya fungsikan sebagai tugas besar saya. Nah, ini untuk konsep rancangan site, konsep rancangan site itu seperti ini. Rumahnya itu saya taruh di zona A, terus ada taman eh, terus taman di bagian B, terus garasi di bagian C, carport di bagian B, teras di bagian B. Eh, kenapa ditaruh di bagian A? Karena saya menentukan bahwa rumah tersebut adalah zona bangunan, jadi saya taruh di bagian A. Seperti yang ada di keterangan di bawah ini. Jadi di sini ada zona bangunan A, terus zona ruang terbuka saya kodekan sebagai zona B, dan area servis itu saya kodekan sebagai eh, zona C. Nah, di sini bisa dilihat bahwa area servis tersebut terletak di bagian ujung sebelah kiri, yaitu gudang yang di yang di yang dikodekan sebagai area C. Nah, di sini ada potensi site. Potensi site tersebut itu bangunan dekat dengan pemukiman dan kota sehingga mempermudah pengguna. Lahan bangunan terbilang rata sehingga dapat mempermudah proses pembangunan. Bisa digunakan untuk berbagai jenis pembangunan, baik komersial maupun hunian. Yang keempat, potensi peningkatan nilai lahan di masa depan. Yang kelima atau terakhir, tidak terlihat kemiringan ekstrim sehingga biaya peralatan tanah kemungkinan rendah. Nah, di sini juga ketika ketika kami membahas potensi site, pasti ada kendala setnya juga. Nah, kendala setnya ini yaitu lahan tampak terbuka tanpa sistem drainase yang jelas, berpotensi mengalami genangan air atau banjir saat hujan. Yang kedua, lahan tampak masih berupa tanah kosong dengan vegetasi liar yang mungkin perlu pembersihan sebelum pembangunan. Dan yang terakhir, perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait elevasi tanah dibandingkan jalan sekitar. Nah, di sini juga ada konsep rancangan ruang luar yang saya yang saya ambil pertama itu yaitu fungsi ruangnya. Eh, fungsi ruang eh, Fungsi ruang dari rumah tersebut sebagai bangunan utama dari fungsi ruang dalam. Yang kedua itu teras, ruang eh, ruang peralihan antara dalam dan luar rumah, eh, tempat mohon maaf. Yang kedua yaitu teras peralihan antara ruang dalam dan ruang dan luar. Yang kedua teras ruang peralihan antara dalam dan luar rumah, tempat santai dan menerima tamu. Yang ketiga yaitu taman, meningkatkan kualitas udara dan drainase, mengurangi polusi dan resiko banjir. Yang keempat yaitu ruang servis, mengurangi gangguan di ruang utama, menjaga kebersihan dan kenyamanan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu garasi, meningkatkan keindahan dan mobilitas, terutama jika terhubung langsung ke rumah. Nah, di sini ada contoh sirkulasinya. Itu sama seperti bubble diagram yang saya buat tadi, yaitu teras itu terhubung dengan carport, carport itu terhubung dengan garasi, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh site plan yang belum di belum direvisi, yaitu di bagian eh, pagarnya yang ada di belakang. Jadi contoh site plan-nya seperti ini, itu
utaranya itu menghadap di bagian belakang bangunan, dan selatannya itu menghadap di bagian depan bangunan. Nah, di sini juga ada konsep rancangan ruang, adalah suatu gagasan atau landasan pemikiran yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan tata letak suatu ruang agar memenuhi aspek fungsi, estetika, dan kenyamanan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta konteks lingkungan. Nah, di sini juga ada elemen-elemen dalam gambar ini mencerminkan bagaimana suatu ruang dirancang berdasarkan prinsip tata letak dan fungsi dan estetika. Secara keseluruhan, konsep rancangan ruang dan site ini berkait bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang fungsional, nyaman, dan memiliki nilai estetika sesuai dengan kebutuhan pengguna serta konteks lingkungan sekitarnya. Dan di sini juga saya membuat gubahan bentuk bangunannya yang diambil yang mengambil bentuk balok persegi ada di bawah ini. Jadi dibentuk dulu, jadi diambil dulu konsepnya itu balok persegi, dimodifikasi sedemikian rupa dan menjadi seperti ini. Nah, konsep dasar bentuk bangunan ini, bangunan mengasung gaya modern semi kontemporer yang tetap memakai gaya dari yang tetap memakai fungsi dari rumah tropis. Memadukan elemen minimalis, fungsional, dan sentuhan alami untuk menciptakan ruang yang nyaman dan estetis. Masa utama berbentuk simpel dan geometris. Eh, tanah dalam tanah, taman sebagai void dan zonasi fungsional. Ruang keluarga sebagai pusat, ruang privat di area tenang, ruang servis di area belakang. Atapnya memakai gaya atap kontemporer, yaitu atap miring. Nah, di sini kita langsung masuk ke rancangan dari progres tugas besar saya. Nah, di sini ada Dena yang mengambil konsep dari gubahan bentuk sebelumnya dan mengambil ukuran lebarnya itu memiliki 900 meter persegi, dan panjangnya itu memiliki 12 meter persegi. Nah, di sini ada ruang tamu. Ruang tamu itu tidak memiliki elevasi, tapi teras satu itu memiliki elevasi yaitu 0,05. Sama seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur anak, ruang tidur utama, ruang makan, dapur itu tidak memiliki elevasi kecuali WC kamar mandi satu yang sama memiliki elevasi seperti teras satu. Sama seperti WC kamar mandi satu, WC kamar mandi dua itu WC kamar mandi juga WC kamar mandi dua juga seperti itu. Teras dua itu sama seperti WC kamar mandi satu dan WC kamar mandi dua itu memiliki elevasi 0,05, dan ruang cuci juga. Nah, eh, di sini saya menunjukkan rancangan dari set plan saya yang saya buat, dan set plan tersebut itu eh, dibuat memakai skala 1:200. Jadi ini untuk set plan-nya. Nah, di sini ada potongannya juga. Potongannya itu saya mengambil bagian A terlebih dahulu, dan di sini ada beberapa detail dari potongan-potongan tersebut, yaitu di kamar mandi 2 itu memiliki truss ram yang memiliki kisaran antara yang memiliki ukuran dari tanah ke atas itu yaitu 2 meter persegi, yaitu 2 meter, yang saya gambar di 1:50 menjadi 4 meter. Nah, di sini juga ada pas dinding yang terlihat di bagian potongan, slope 20 kali 15, tanah uruk, batu kali, batu kosong, dan pasir uruk di bagian bawah. Nah, untuk atapnya sendiri itu saya memakai atap spandex, dilengkapi dengan reng, baja ringan, dan ring balok yang menahan rangka dari atap tersebut. Nah, di sini juga saya memakai eh, saya memak di sini juga saya memakai
kanopi beton yang mohon maaf di sini belum sempat saya tambahkan ya di bagian potongan kanan sama kirinya. Nah, untuk jarak dari pondasi ke pondasinya itu memiliki kisaran antara 300 300 meter persegi di skala banding 1:200, 300 meter persegi, 150 meter persegi dan 400 meter persegi untuk kamar mandi atau WC kamar mandi atau WC 2. Nah, untuk tinggi bangunannya sendiri eh, itu memiliki ukuran yaitu sampai 6,25 meter persegi atau 625 meter persegi. Dan untuk tinggi dari dindingnya itu saya memilih tinggi dinding yaitu yaitu eh, 3,8 meter 380 meter persegi. Nah, untuk disclaimer di sini untuk rangka plafon itu saya memakai plafon gipsum di bagian potongan ini. Nah, dan untuk tambahannya di bagian turunannya ini itu turunan bangunannya ini itu saya memakai turunan itu 0,30. Nah, di sini juga ada potongan BB yang sama seperti potongan A itu menjelaskan detail-detail dari bangunan-bangunan tersebut. Nah, di sini ada rangka overstack yang saya tambahkan di bagian potongan BB. Di sini ada balok angin yang berbentuk X seperti ini, kuda-kuda baja ringan yang ada di bagian kanan sebelah sini, dan ring balok yang ada di bagian sini. Nah, di sini juga saya tidak lupa untuk menambahkan keterangan yaitu kanopi yang lupa saya tambahkan di bagian potongan A. Nah, di sini ada tampaknya ini mengusung tema kontemporer, semi semi kontemporer tropis, yang tampaknya itu memakai tema yaitu kaca. Di sini saya sengaja memakai kaca di atas karena tema saya yang ada di tugas besar itu mengusung tema kaca. Di sini ada beberapa ornamen, yaitu di sini ada ornamen-ornamen beton beton vertikal di bagian atas kanopi yang difungsikan sebagai estetika. Di sini juga eh, ada ornamen kaca depan di bagian depan atau di bagian teras, samping kanan teras, yang memakai material kaca untuk ornamen tersebut. Di sini ada tampak samping kanan dan samping kiri. Itu di situ saya memakai beberapa 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 ornamen yaitu ventilasi yang difungsikan sebagai sirkulasi udara dan ventilasi di bagian kaca untuk sirkulasi udara. Di sini juga terlihat bahwa ada apa namanya? Terlihat di situ ada kanopi dan ada ornamennya di sini, dan ada balok yang berukuran 1 meter persegi, itu kali 100 meter persegi yang ada di bagian depan bangunan. Dan ini untuk tampak kirinya yang tidak beda jauh seperti tampak. Ini ada tampak belakang yang saya desain sama seperti tampak depan. Nah, di sini ada bagian interiornya di sini itu saya memakai interiornya di sini itu saya memakai warna gelap terang yang dipakai yang di representasikan sebagai cahaya cahaya yang masuk dan eh, gelapnya ruang tersebut itu di bagian mana. Nah, di sini ada perspektif dua titik hilang yang
yang dimana perspektif dua titik hilang ini itu masih mengusung tampak itu masih mengambil rencana dari tampak samping kanan dan tampak depan. Jadi terlihat di sini ada ornamennya, di sini ada ornamen baloknya di bagian ornamen balok beton vertikal di bagian kanopi. Dan di sini terlihat sampai di bagian belakang bangunan. Nah, di sini ada rencana elektrikal. Rencana elektrikal sendiri di sini saya memakai keterangan yaitu untuk garis lampu itu berbentuk seperti ini dan lampu-lampu lampu downlight atau lampu lampu tanam yang ada di bagian atas itu saya simbolkan seperti ini. Di sini juga ada lampu gantung yang saya simbolkan seperti ini yang tidak berbeda jauh yang tidak berbeda jauh simbolnya seperti lampu dan downlight. Di sini juga ada saklar di bagian saklar tunggal di bagian di sini juga ada eh, saklar tunggal atau di bagian bangunannya itu yaitu ada di bagian ruang cuci. Terus ada saklar ganda itu ada di bagian ruang tamu sama kamar tidur anak. Terus ada di bagian tempat wastafelnya ini di bagian depan kamar WC kamar mandi 2. Terus ada juga di bagian terus ada juga eh, di bagian garasi, di bagian dapur, serta di bagian ruang makan. Nah, di sini juga ada stop kontak. Stop kontaknya itu dibagi menjadi dua macam, yaitu stop kontak tunggal dan stop kontak ganda. Nah, di sini bisa dilihat bahwa stop kontak ganda itu banyak sekali itu sangat banyak di bagian bangunan ini. Eh, terutama di bagian eh, ruang terutama di bagian eh, ruang kamar dan terdapat juga stop kontak eh, ganda itu di bagian eh, ruang tamu. Dan tidak lupa juga saya menambahkan meteran di bagian depan bangunan dan sekring yang tidak jauh dari meteran tersebut. Nah, di sini ada rencana sanitasi. Rencana sanitasinya itu itu saya memilih septic tanknya itu di bagian eh, septic tank itu di bagian belakang bangunan yang terletak berdekatan dengan kamar WC kamar mandi satu. Nah, di sini juga di bagian bawah bawah septic tank itu ada bak kontrol untuk mengontrol air kotor yang tidak langsung masuk ke bagian septic tank. Seperti halnya itu di bagian air kotor di bagian eh, wastafel, terus ada juga di bagian eh, tempat cuci piring dan di bagian eh, lubang untuk pembuangan air di bagian shower. Nah, untuk simbolnya sendiri, safety tank itu saya mengusung warna warna merah untuk membedakan eh, pipa air kotor dan pipa air kotor yang ada di bagian bak. Di bagian bak kontrolnya itu eh, di bagian bak kontrolnya itu eh, saya memakai warna orange untuk membedakan antara safety tank dan bak kontrol. Dan untuk pipa air bersih itu saya memakai memakai warna biru agar berlawanan dengan pipa air kotornya. Dan untuk air PDAM-nya itu terletak di bagian ruang cuci di sebelah kanan bagian bawah. Nah, di sini ada di ruang tamu. Di sini ada di rumah
ada dina ruang tidur utama atau kamar tidur utama yang memiliki ukuran itu, yaitu yang memiliki ukuran untuk lebarnya itu 300 dan untuk panjangnya itu 450. Di bagian dina ke kamar utama ini itu memiliki eh, beberapa interior yang ada di bagian kamar utama, yaitu eh, rak di bagian sebelah, yang di bagian atas kamar, di bagian atas kamar apa, kasur. Terus di bagian bawah kasur itu terdapat eh, lemari. Nah, ini untuk potongan AA dari kamar tersebut. Jadi di sini potongannya itu terlihat dinding dari dinding dari ruangan tersebut, tapi tidak terlihat dinding dari kamar mandi. Hanya terlihat tampingnya saja. Nah, di sini juga terlihat lemari, terlihat juga kaca yang ada di bagian kamar utama tersebut, dan terlihat juga kasur dan rak tersebut. Nah, ini untuk ini untuk potongan BB-nya. BB-nya tidak berjauh, tidak berlawanan jauh, tidak jauh, tidak terlalu, maksudnya BB-nya ini itu tidak tidak terlalu jauh pemotongannya itu dengan bagian A. Di sini bagian BB-nya itu tidak terlihat, hanya terlihat potongan dari kasurnya saja, karena di bagian potongan BB-nya itu saya memakai potongannya itu seperti ini. Di sini juga sebenarnya terlihat raknya, tapi tertutup di bagian, tetapi tertutup dikarenakan eh, kasur tersebut. Di sini ada rencana fondasi, dan di sini ada detail fondasinya juga. Detail fondasinya ini itu itu ada beberapa simbol, yaitu ada pas dinding yang berukuran yang saya kasih ukurannya itu 0,1 mili. Dan di sini juga ada simbol notasi dindingnya. Di sini juga ada keramik di bagian sini, ada cor beton tubuh, ada pasir uruk, dan ada slope 15 kali 20. Di sini juga ada tanah uruk, di sini juga ada batu kali, ada pas batu kosong, pasir uruk, dan tanah dasar. Nah, untuk ukuran pondasinya ini dari alas atas ke alas bawah itu memiliki ukuran yaitu 60, yaitu 60. Dan untuk ukuran dari pas batu kosongnya ini memiliki ukuran 20, dan pasir uruk itu memiliki ukuran 10. Untuk alasnya di bagian eh, pas batu kosong dan pasir uruk itu memiliki ukurannya itu 80, dan untuk alas pondasinya dan untuk lebar dari pondasinya itu memiliki ukuran sekitar 60. Di sini ada dena rancangan dinding yang tidak berbeda jauh seperti rancangan-rancangan sebelumnya, itu dena dan rencana pondasi. Di sini juga ada rencana kolom yang yang saya gambar itu memakai eh, yang saya gambar itu kolomnya saja tanpa memakai dindingnya. Di sini ada detail slope. Detail slope ini itu memiliki beberapa beberapa keterangan, yaitu yang pertama tulangan atas, yang kedua adalah begel, dan ketiga itu adalah tulangan bawah. Nah, untuk detail kolomnya ini itu memiliki dua keterangan, yaitu tulangan utama yang ada di bagian tengahnya ini, dan begel di bagian samping-samping dari tulangan utama tersebut. Di sini ada dena rencana atap
Yang saya eh, buat itu eh, rencana atapnya itu memiliki atap spandex. Di sini juga terlihat kanopi beton yang ada di bagian teras satu. Dan sekian dari saya. Jadi jadi sekian dari presentasi yang saya bawakan tadi, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.